Jamalullah. Saudara, itu dakwah, bukan antek-antek penjajah. Maklum saudara, kebanyakan di Google asal browsing jadi begitu. Doakanlah guru kita yang dakwahnya ini luar biasa. Kalau Habib Salim bin Jindan menurut catatan hanya 2 kali di penjara. Ini guru kita, Masya Allah, berkali-kali di penjara, tapi tetap cinta kepada umat baginda Nabi Muhammad. Kita berharap ya Allah berkah sahibul haul guru kita Habib Badar, Allah panjangkan umurnya, sehat badannya, hancurkan musuh-musuhnya. Berkah sahibul haul ya Allah. Hadirin, pesan kita kuliah ini. Simak, dengar, rekam. Ada handphone, buka handphone, rekam saudara-saudara, kirimkan ke media sosial masing-masing. Agar apa? Agar orang-orang yang di luar Jakarta tahu kalau orang Jakarta ini cinta kepada Baghdad Habaib, turunan baginda Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali saudara-saudara ikuti mereka. Kenapa? Karena saya dengar beberapa bulan lagi itu penyanyi dangdut mau menyelenggarakan pelantikan kecamatan-kecamatan dan wali kota. Saudara-saudara kami ingatkan, sudah dibentengi di Jakarta oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Sigaf. Mereka yang ikut daripada orang-orang Masjid Habaib, bukan orang-orang Jakarta. Oke, simak, dengar rekaman ini, sebarluaskan agar manfaat semua orang Jakarta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kepada guru kita tidak terbatas. Kepadanya ada Allah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab dipersilakan dengan penuh kehormatan. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Nabi. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahiba'il kiram, في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. Amin ya rabbal alamin. Satu kebahagiaan bagi kita semua dari tahun ke tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita selalu bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati maulid Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati haul guru kita semua, orang tua kita, yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri hafizahullah ta'ala wara'ah famatamu. Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah wa adkhalahu jannatahu jannatan
ajma'in bihaqqi sayyidil mursalin. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus juga pada acara hall seperti ini kita bisa berjumpa dengan para habaib kita, para kiai kita, para guru-guru kita, wabil khusus kepada keluarga daripada Sahibul Hol, putra putri beliau yang kita cintai sebagai penerus daripada perjuangannya. Sebagaimana kita ketahui ada 6 putra dari Habib Syekh yang melanjutkan perjalanan, yang mengurus pondok pesantren Al Khairat di Condet, yang mengurus pondok pesantren Darul Fudola yang ada di Cibinong ya kawan, terus juga melanjutkan majlis-majlis taklim rutinnya di berbagai tempat. Alhamdulillah putra-putra beliau ada Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Habib Abdul Rahman, kemudian juga Habib Habibi dan Habib Ali, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum, famanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, karena ini juga terkait daripada peringatan Haul. Tadi Mauidul demi Mauidul sudah sama kita dapatkan. Tadi ceramah yang begitu semangat, luar biasa, penuh dengan hikmah ya kawan, yang disampaikan oleh guru kita Muhtaram Kiai Haji Ainul Yakin, yang tidak lain dan tidak bukan adalah zuriyah keturunan dari ulama besar Betawi, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian tidak lupa di samping diri saya juga ada Habib Hussein bin Zaid Al-Attas dan masih banyak habaib yang lainnya. Dan tentu tidak boleh kita lupa di sini ada Habib Zaid yang tidak lain dan tidak bukan adalah saudara daripada Sahibul Hol, daripada Habib Syekh Al-Dufri. Mudah-mudahan semua habaib, semua ulama, baik yang saya sebutkan namanya maupun tidak saya sebutkan namanya karena saking banyaknya, semoga semuanya dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ibadul kiram, Habib Syekh Al-Dufri, saya punya guru, saya punya orang tua, saya punya murabbi, saudara yang luar biasa. Dan beliau dulu semasa hidupnya penuh perhatian kepada murid-muridnya. Dan saya pribadi langsung merasa keliru. Nah, salah satu yang beliau ajarkan kepada kita para muridnya adalah pertama, dan ini suatu pelajaran yang sangat penting sekali dan perlu serta wajib untuk kita amalkan bersama ya Tuhan, di mana beliau ini selalu mengedepankan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Beliau nggak pernah mempermasalahkan soal khilafiyah di antara kita. Saya ditegur langsung oleh Habib Syekh Al-Dufri kalau coba-coba mempermasalahkan pertikaian antara Sunni, Wahabi dan Syiah. Ya. Beliau selalu mengamanatkan kepada kita, jangan bikin umat bingung, jangan bertikai di atas mimbar. Hadapi saja itu Wahabi maupun Syiah dalam meja dialog. Hadapi dengan ilmu, hadapi dengan akhlak, bukan dihadapi dengan kuar-kuar di atas mimbar yang akhirnya membuat umat bingung, tidak mengerti dan terpecah belah. Sudah. Dan Habib Syekh ini saking berpegang kepada ukhuwah Islamiyah sampai fitnah. Karena beliau menduduk dengan Syiah, dialog, akhirnya beliau dituduh Syiah. Karena beliau duduk berdialog dengan Wahabi, akhirnya beliau yang dituduh Wahabi. Saya tahu betul saya punya guru bukan Syiah, bukan Wahabi, Ahlus Sunnah, tulen 1000 karat. Karena saya belajar langsung kepada beliau. Dan sampai saya sudah punya link ceramah di mana-mana tempat, tetap beliau kontrol, ada salah ngomong, ditegur, ditelepon. Tapi mesti tadi di sana bicara apa? Nah, tolong lain kali itu diperjelaskan sampai umat nanti salah paham. Jadi beliau
Beliau selalu makanya sampai hari ini saya selalu mengikuti jalannya, saudara. Di dalam menghadapi Syiah dan Wahabi, ayo kita dialog, duduk, diskusi dengan ilmu, dengan akhlak, bukan dengan otot, bukan dengan kaki maki, apalagi dengan persekusi. Sudah, nggak ada itu harus saya ngajar, bubarin pengajian, nggak ada ya. Persekusi itu pengajian, nggak ada. Sudah. Jadi betul-betul kita diajarkan diskusi dengan ilmu, diskusi dengan akhlak. Sampai akhirnya beliau difitnah. Sama seperti yang saya lakukan sekarang karena saya ini menurut hadis mengikuti thariqahnya. Akhirnya saya pun sekarang saudara kalau duduk sama Wahabi duduk Wahabi. Saya duduk sama Syiah duduk Syiah. Untung duduk sama pendeta dari duduk Kristen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata fitnah tersebut terus berkembang sampai sekarang. Ini pondok pesantren Al-Khairat yang ada di Kondak ini, saudara, ternyata tidak luput juga dari fitnah sampai hari ini. Saya masih dengar, saudara, awas jangan masuk Al-Khairat, itu sekolah Wahabi. Awas jangan masuk Al-Khairat, itu sekolah Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa mereka tidak tahu Al-Khairat ini didirikan sejak awal, diasuh, dibina, diawasi, saudara, oleh seorang ulama besar yang merupakan garda terdepan daripada benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya minta semua umat Islam yang ada di Kondak ini khusus, bahkan seluruh Jakarta pada umumnya, fitnah semacam ini hapus. Jangan dengerin, saudara. Sebetulnya mereka yang memfitnah itu hanya ingin menggembosi supaya umat yang Ahlus Sunnah ini jangan ada yang masuk Al-Khairat. Hanya ingin menggembosi supaya saudara Al-Khairat ini bisa bubar. Padahal ini merupakan peninggalan yang luar biasa, saudara, yang masih bisa kita rasakan manfaatnya sampai hari ini dari guru kita Sahibul Qaul Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri radhiyallahu taala anhu wa walidayhi. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya bertanya, fitnah jahat tidak? Fitnah jahat tidak? Saya bertanya orang-orang sini semuanya mau dengerin fitnah? Mau dengerin fitnah? Saya bertanya, Habib Syekh saudara Wahabi bukan? Syiah bukan? Sesat bukan? Yakin? Betul? Siap dukung Al-Khairat? Takbir! Sallu alaihi. Maka itu saya minta kepada putra-putra beliau, Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Habib Abdul Rahman, yang sekarang ini dipercayakan megang Darul Fuqara untuk juga Al-Khairat, betul-betul amanat daripada abah mereka ini semua supaya betul-betul dijaga, digaga, dikembangkan, dan kita tetap berharap agar Al-Khairat sampai kiamat tetap menjadi benteng bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, insya Allah. Kira-kira saya sampaikan lebih jelas semua. Udah paham? Udah bulan. Udah paham? Paham belum? Lewatkan lu. Duduk paling depan nggak paham. Udah lapar kali ya. Masya Allah. Tapi sama tanya sekali lagi, udah paham semua. Ahlan usaha. Nah, ini Ketua Umum DPP FPI Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas sudah datang. Ini yang mendampingi saya dari tadi ada Habib Muhammad Hanif Al-Attas, juga saya punya menantu. Di samping kiri juga ada Habib Arbi bin Smith, saya juga punya menantu. Alhamdulillah. Jadi doain ya para menantu saya ini semua, insya Allah Allah berkahi, Allah jaga, bisa jadi penerus perjuangan. Amin ya rabbal. Penerus perjuangan aja, jangan menjadi penerus yang di penjaranya. Mudah-mudahan Habib Hanif udah ngerasain sekali. Saking saya nomor tua diikut di penjara 6 menit setahun. Mudah-mudahan ada ngalamin lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya, sekali lagi yang saya ingin tegaskan bahwa Habib Syekh bin Ali Al-Jufri satu sosok yang luar biasa, betul-betul sangat memperhatikan muridnya. Tapi sungguh pun begitu, beliau berikan saya kebebasan bergaul dengan Wahabi, bergaul dengan Syiah, bergaul dengan para pendeta, ajak
sungguh pun begitu, beliau tetap beri batasan. Hati-hati ya Rizik, hati-hati kata Habib Syekh. Jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan kita untuk melakukan kerusuhan, untuk melakukan hal-hal yang bisa mempermalukan umat Islam. Makanya ketika terjadi bom Bali, saudara, begitu hari ini terjadi bom Bali, orang yang pertama kali telepon saya adalah Habib Syekh. Beliau telepon, Habib Rizik, saya bertanya, iya, ini bom Bali ini ada melibatkan kawan-kawan kita enggak? Kita jawab enggak. Ada melibatkan orang-orang kita enggak? Di FPI atau organisasi lainnya di Jakarta? Enggak. Yakin itu? Yakin? Alhamdulillah. Nah, beliau katakan ini yang saya takut. Tolong ya Rizik, ente jaga umat, jaga jamaah, jaga itu laskar-laskar FPI. Jangan sampai mereka direkrut, dicuci otak, kemudian dijadikan sebagai pengantin-pengantin untuk bunuh diri. Saya diamanatkan betul, saudara. Maka itu di dalam laskar FPI dulu kita punya training dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kita lakukan training laskar di mana-mana? Karena laskar ini semangatnya tinggi, keberaniannya luar biasa. Kalau tidak diprotek, kalau tidak di-training, mereka gampang direkrut orang, saudara. Ibarat kacang udah matang, tidak makan, saudara. Ini laskar-laskar FPI yang begitu berani, saudara, luar biasa. Kalau tidak dididik, mereka nanti direkrut oleh kelompok-kelompok yang akan menjadikan mereka sebagai pempom bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Dan bukan nggak jalan ya. Beberapa laskar di beberapa daerah dirayu, dibunuh, tapi nggak berhasil, saudara. Karena itu saya bersyukur kepada Allah sampai hari ini, walaupun front persaudaraan Islam sudah tidak ada, sekarang ada front persaudaraan Islam yang dipimpin oleh Habib Muhammad, yang sekretaris majelis syuronya adalah Habib Khalid. Sampai hari ini training laskaran tetap ada, dibina dari Sabang sampai Merauke. Kita datangi, kita bina. Awas jangan terprovokasi, awas jangan mau direkrut, awas jangan mau dibujuk. Kita bukan dari kelompok itu, kita adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita berani, saudara. Mau lawan kezaliman bagaimana kita berani, saudara? Enggak, laskar FPI enggak pernah takut, saudara. Enggak pernah takut, tapi harus sampai keberanian kita dimanfaatkan orang untuk hal-hal yang melanggar syariat Islam. Naudzubillah min dzalik. Begitu kepada Habib Muhammad, Habib Hanif yang terus melanjutkan kepengurusan di FPI ini, jaga betul. Nah, saudara, ajaran semacam ini saya dapatkan dari Sahihul Qaul. Walaupun Habib Syekh ini bukan orang yang suka demo, bukan. Tapi jangan lupa, murid-murid Habib Syekh yang suka turun ke jalan banyak, saudara. Ini namanya apa? Ini yang kedua saya dapat pelajaran dari beliau. Apa beliau sampaikan? Habib Rizik, kita bagi tugas. Harus ada ulama yang dekat dengan pemerintah, ulama yang di DPR, ulama yang jadi umaro, ulama yang di jalanan, ulama yang mengajar di atas mimbar, tidak ada hubungan sama sekali dengan pemerintah. Harus ada bagi-bagi tugas. Satu yang saya ingat dari beliau, kalau kita tidak bagi tugas, umaro kita musuhi, umaro kita jauhi, nanti orang-orang yang anti Islam yang akan peluk itu umaro. Nanti penjahat-penjahat itu yang akan peluk umaro. Nanti kalau umaro dipeluk oleh orang-orang jahat, brengsek, anti Islam, yang susah kita juga nantinya bersama umat Islam. Saya tanya, kalau Habib Syekh bagus tidak? Bagus tidak? Habib. Makanya jangan kaget. Habib Syekh selain berjuang di luar, dulu beliau duduk di MPR, sudah. Beliau nasihati itu anggota-anggota MPR yang macam-macam yang aneh-aneh, sudah. Beliau bisa ketemu presiden, beliau bisa ketemu menteri, beliau nasihati. Saudara, luar biasa. Dan beliau termasuk ulama yang tidak pakai dari maling-maling, presiden, menteri, kalau sudah di hadapannya disampaikan, dan hak itu hak, dan batil itu batil. Saya hafal betul, sifat saya punya guru, saudara. Walaupun pada akhirnya Habib Syekh, saudara, difitnah sana, difitnah sini, dibully sana, dibully sini, tapi beliau tidak mengajarkan kepada saya sesuatu yang lain.
Seperti pada saat peristiwa Tanjung Priok dulu sudah, saya ingat banget tahun 80-an. Sudah, bagaimana ada orang-orang Buddha dan ceramah di atas panggung, sudah mencaci maki Habib Syekh di atas panggung. Habib Syekh dikafir-kafirkan, dimusik-musikkan, disesat-sesatkan, saudara, oleh kelompok-kelompok ekstrim radikal, saudara, yang semua apa saja dari pemerintah pokoknya dianggap sesat. Dinasehati berkali-kali sama Habib Syekh, jangan Pak, justru berbalik. Habib Syekh dimaki-maki di atas mimbar. Saya ingat sudah, saya dapat sendiri dalam kuping saya bagaimana Habib Syekh dikaki-maki. Saat itu, saudara, bukan hanya Habib Syekh, tapi ada trio ulama yang luar biasa, bersaudara kompak, saudara. Yaitu satu Habib Syekh Al-Dufri, dua Kiai Haji Sukron Mahmud, dan ketiga almarhum Kiai Haji Hasim Adnan. Ini tiga ulama, saudara. Wah, sudah tegas, keras. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Nah, biasanya pada acara seperti ini Kiai Sukron selalu hadir. Cuman hari ini beliau berhalangan, ada di Jawa Timur ya, kita doakan agar beliau panjang umur, dalam sehat walafiat, taat ibadah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itulah yang saya mau sampaikan berkaitan dengan Habib Syekh Sohibul Hud. Beberapa poin yang bagi saya sangat berharga. Yang pertama, beliau ajarkan bagaimana merajuk ukhuwah antar semua kelompok saudara. Jangan berpecah belah hanya karena hak. Walaupun resikonya kita difitnah ini, difitnah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran dari beliau sebebas apapun kita bergaul dengan semua golongan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Jangan sampai kita direkrut, dimanfaatkan saudara, ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga tadi, pelajaran yang kita dapatkan dari Habib Syekh adalah saudara, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, dan kita harus berbagi tugas. Taksimul akmal wal ahwal wal wafaid. Nah, makanya di sini saya mau sampaikan kepada umat semua ini yang ada di sini. Maklum umat ini kan kadang-kadang sumbunya sumbu pendek ya, tahu sumbu pendek. Kalau laki orang pendek, ini petasan banting yang ada sumbu. Tersinggung sedikit langsung marah, betul. Kadang-kadang ada umat begitu lihat ada ulama datang ke pemerintah, saudara langsung dia tuduh, langsung difitnah. Wah, ini ulama bujilat, ini ulama tidak begitu, saudara. Kalau Anda tidak punya bukti seseorang itu menjilat, jangan langsung tuduh menjilat. Banyak ulama kita yang istiqomah mendatangi umara untuk menasihati mereka, untuk mendakwahkan kepada mereka. Jangan main tuduh, jangan. Maka itu saya ingat betul. Kami selalu ingat ya, jangan idealistik, jangan sebetulnya. Kita bagi tugas. Harus ada yang lulus pemerintah, harus ada yang kata pemerintah juga. Lu paham kata ya? Orang bukan tahu apa. Ya kata, ya kita sama udah. Paham? Artinya ada yang lulus pemerintah, maksudnya dengan nasihat yang baik. Ada yang ngewer pemerintah dengan peringatan. Itu namanya bagi-bagi tugas. Dan itu saya tanya, saudara. Jadi strategi yang diajarkan Habib Syekh seperti itu bagus tidak? Dukung tidak? Siap lanjutkan? Takbir! Sallu ala Nabi. Baik ya, Pak. Selanjutnya, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz Anto yang kita cinta, di luar sana lagi macam-macam kejadian. Ada begaran sabda lagi panik, ada yang lagi membakar-bakaran saudara. Ini luar biasa nih, polisi di mana-mana dimusuhin, mobilnya dibakar, juga macam-macam juga. Ada alhamdulillah. Tuh ketahuan tuh pernah dilaporin polisi. Makanya polisi rakyat mesti baik, betul. Polisi itu rakyat mesti baik, mesti ngopeni, mesti ngayomi, sehingga kalau polisi diperlakukan seperti ini, masyarakat simpatik dengan polisi, betul. Tapi kalau polisinya bikin susah rakyat, kita bilang ayam lapor, dibilang kambing. Ya kemarin ada perempuan lapor, saudara, saya diancam orang, saudara, enggak diladeni, sampai akhirnya nggak sampai sebulan perempuan itu dibunuh sama orang. Di mana polisi itu dibayar, digaji, karena keamanan ada laporan,
datang disakitin semua. Jangan-jangan dia bakar pos polisi di depan kan. Saya dari Jakarta dari Pekanbaran kemarin di jalanan sudah tutup dari bakar semua. Pos-pos polisi dari Selipi dibakar, Kawang Lombor dibakar, sampai ke Cililitan dibakar. Lebaran kan. Astagfirullahaladzim. Kita nih, saya yakin di sini ada Kiai Haji Ainul Yakin, ada Habib Abdul Rahman, kita semua nih prihatin, saudara. Maunya kita. Kalau polisi itu musuhi sedemikian rupa, maunya kita tuh simpatik. Tapi mau bilang apa? Emang polisinya kesal itu. Betul? Bukan betul-betul aja. Habib ngalamin juga, yakin pengawal gue dibunuh. Ayo saya tanya, menurut santri saya, ngawal saya yang bunuh siapa? Kawan bapak yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? Udah mulai panas. Lu pulang dari sini awas nih ke polisi. Kesian dari Ainul Yakin habis sekarang malah ditangkap juga. Terus ceramah siapa tuh? Umat gak suka Habib Rizik, udah awalnya Habib Rizik. Entah pengurangi siapa? Kayak Haji Ainul Yakin. Surat panggilan ada Pak Polisi boleh menyampaikan. Tapi insyaallah kita doain selamat di Ainul Yakin. Amin. Amin ya Rabbal. Apalagi yang duduk di samping. 10 tahun dari Imam FPI belum pernah di penjara. Jadi nunggu giliran. Ya insyaallah untuk selamat dunia akhirat. Amin. Jadi saudara, yang ingin saya sampaikan di sini saudara, di dalam peringatan Maulid ini, yuk saya mengajak baik para habaib, para ulama, para umaro, begitu juga umat, lewat peringatan Nabi ini, jadikanlah Nabi sebagai uswatun hasanah. Saudara, karena cinta kepada Nabi tidak cukup hanya dengan menyatakan cinta. Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya dengan kita banyak bersolawat saja. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Shadaqallahu azim. Luar biasa. Sudah singkat, padat, ringkas, jelas. Sudah taujihun ilahiyun. Ini arahan Allah dalam Al-Quran jelas. Allah nyatakan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan itu kepada kaum punya umat, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka apa yang harus diucapkan, apa yang harus dikatakan, apa yang harus disampaikan. In kuntum tuhibbunallah, sampaikan kepada umatku, jika kamu sekalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, jika kamu umat Islam semuanya betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi. Sudah Allah yang suruh, katakan umat Islam, kalau kalian semua sekalian cinta kepada Allah, ikuti aku sebagai Nabi. Ikuti. Nah kalau umat sudah ikut Nabi, apa Allah katakan? Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kamu sekalian. Subhanallah. Di sini ada dua perkara penting yang sangat prinsip untuk kita garis bawah. Yang pertama, jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah. Yang kedua, kalau kamu ikut Nabi, Allah cinta sama kamu. Artinya apa saudara? Artinya dua pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi, bahwa ikut Nabi, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengikuti Nabi itu sama bukti cinta kepada Allah. Yang dua, bahwa ikut Nabi itu adalah syarat untuk dicintai Allah. Dan syarat mencintai Allah dan syarat untuk dicintai Allah, wajib kita ikut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
ikuti ajaran Nabi. Siapapun manusia, Habib wajib ikut Nabi, Kiai wajib ikut Nabi, Presiden wajib ikut Nabi, Jenderal wajib ikut Nabi, semuanya wajib. Pegawai negeri wajib ikut Nabi, pedagang wajib ikut Nabi, kepala rumah tangga wajib ikut Nabi. Saudara, umat Islam seluruhnya wajib ikut Nabi. Sudah, nggak ada tawar-menawar. Kalau soal ikut Nabi, tidak ada tawar-menawar, saudara. Kenapa? Karena taat kepada Nabi itu mutlak. Apa artinya mutlak, saudara? Artinya apa saja diperintahkan Nabi, diajarkan Nabi, makan. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Mutlak, nggak ada tawar-menawar, saudara. Dan kita punya pelajaran lain. Kalau taat kepada Nabi sampai begitu mutlak, itu sebagai bukti apa? Bukti bahwa Nabi kita sempurna. Enggak, nantinya kalau Nabi tidak sempurna, maka mungkin kita dituntut untuk taat secara mutlak, saudara. Kalau taat secara mutlak kita diperintahkan oleh Allah, itu sudah cukup jadi bukti bahwa Nabi manusia yang sempurna. Makanya jangan ragu-ragu menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa ta'ala qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ini Nabi sebagai uswah dalam kehidupan kita, saudara. Sekarang mari kita lihat, saudara, apa yang terjadi di kita punya negeri saat ini, saudara. Karena kita rame-rame tidak ikut Nabi, saudara. Umar rame-rame tidak ikut Nabi, sudah. Nabi mengharumkan judi, justru banyak Umar yang terlibat judi. Nabi mengharumkan minuman keras, justru Umar yang mengizinkan mereka pabrik minuman keras. Sudah, karena kamu ikut Nabi, ini yang terjadi saat ini, sudah. Jadi kalau saya ditanya, ini kenapa di mana-mana banyak kerusuhan? Ya pada sok pinter, nggak mau ikut hukum Nabi. Kalau Allah bertaruh hukum, Nabi bertaruh hukum, dan kepada Nabi kan sahabat yang taat kepada Allah. Mengikuti Rasul atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sama berarti dia taat kepada Allah. Ini lagi-lagi menjadi bukti Nabi itu sempurna. Kalau nggak sempurna, mustahil taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Justru karena Allah nyatakan taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah, itu menunjukkan Nabi manusia sempurna. Ada Umar, ada anggota dewan betina. Ngomong saya namanya di TV. Gak ada manusia sempurna termasuk Nabi Muhammad yang sempurna. Apa umumnya? Dia ngaji di mana? Ngaku Islam tapi seenaknya mengatakan Nabi tidak sempurna. Saudara, Anda baca kitab Asy-Syifa karangan Qathiyah. Atau Anda baca karangan kami punya guru tercinta, saudara, Syekhul Walid As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidayhi. Di dalam kitabnya berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Bisa kita lihat, saudara, puluhan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, saudara, yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa Nabi Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna tanpa sedikit pun cacat, saudara. Nah, manusia yang sempurna inilah yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul ada di atas akhlak yang azim, memiliki akhlak yang azim. Allah tidak lagi mengatakan akhlak yang hasan, akhlak yang baik, tapi Allah mengatakan akhlak yang azim, akhlak yang agung. Itu sudah cukup menunjukkan kesempurnaan akhlak Nabi sebagai manusia sempurna. Makanya kalau kita mencerita kesempurnaan Nabi, satu ceramah nggak cukup, seminggu diskusi nggak selesai, sebulan, setahun nggak ada habis-habisnya. Bahkan seumur hidup kita sekalipun bicara kesempurnaan akhlak dan kehidupan Nabi tidak akan pernah tuntas, saking sempurnanya. Nah, itu saya mau tanya semua di sini, saudara, percaya Nabi sempurna? Jawab yang bapak, percaya Nabi sempurna? Beriman Nabi sempurna? Yakin? Betul? Kalau begitu siap menjadi
menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, siap mensuri tauladan Nabi, siap mencontoh Nabi, siap menjalankan hukum Nabi. Takbir, sallu ala Nabi. Karena itu saudara, untuk pemerintah Indonesia yang saat ini sedang menghadapi segala macam keruwetan ini, saudara, nggak ada jalan keluar, kembali ke jalan Allah. Presiden Prabowo dan para menteri-menterinya, para jenderal-jenderal tentara dan polisi, sudah kembali ke jalan Allah. Ikuti ajaran Rasulullah. Saya kasih contoh satu. Para pemimpin dikasih satu ajaran yang luar biasa dan ini berlaku untuk pemimpin yang manapun. Apalagi mengatakan tidak usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantadhir sa'ah, maka tunggu saja akhirat. Nah, itu udah kasih tahu. Artinya, kalau presiden mau bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kedudukan, perhatikan ini hadis. Jangan jabatan dikasih yang bukan ahlinya. Buzzer, artis, influencer, bahkan penista agama diangkat dari komisaris BUMN. Sakit. Sawah. Kentir. Yang jujur sakit tidak? Itu bukan jabatan sembarangan, ratusan juta gaji bulanannya. Ada apa saudara? Di Indonesia ini orang pintar banyak, orang baik banyak, orang yang bisa bekerja dan benar banyak. Kenapa harus ngambil yang goblok yang tolol jadi pemimpin? Nabi udah kasih tahu, kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan ahlinya itu seperti apa? Seperti orang goblok, tolol, gak punya kemampuan, saudara, lemah imannya dan lain sebagainya. Fantadhir sa'ah, tunggulah kehancurannya. Makanya jangan kaget, saudara. Gara-gara menterinya ini nggak beres, saudara, menteri orang terlibat judi masih dipakai jadi menteri. Ada apa, saudara? Menteri yang udah terlibat korupsi masih dipakai jadi menteri, saudara. Itu namanya miara koruptor. Terus nah Indonesia ini berkah dari mana, saudara? Kalau berkah angkat menteri yang benar. Ini dari zaman Jokowi kemarin, ini pengangkatan menteri serba tak benar, sudah. Sampai sekarang dilanjutkan, sudah. Kemarin zaman Jokowi, saudara, menteri pendidikan diambil dari bos Gojek. Apa hubungannya? Bos Gojek jadiin menteri transportasi, menteri perhubungan, pantas betul. Menteri pendidikan. Udah gitu seorang bankir, ahli perbankan, saudara, diangkat jadi menteri kesehatan, sampai sekarang masih diangkat lagi. Akibatnya apa? Akibatnya rumah sakit dibisniskan. Maka itu sekarang berobat mahal, berobat dibisniskan. Bahkan dokter kamu nggak paksa pasiennya untuk CT scan, untuk MRI, untuk pakai alat-alat yang canggih, bayar mahal. Dokter bisa diberhentikan, saudara. Gimana? Gila ini negeri, saudara. Ada apa? Oh, kalau saya membuka satu persatu, saudara, sampai besok pagi tidak selesai deklarasi, saudara. Luar biasa rusak ini negeri, dibikin rusak. Saya kasih fakta sejarah, saudara. Dulu di zaman Pak Harto, dalam segala kekurangannya dan kelebihannya, saudara, Pak Harto bikin BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di daerah ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Untuk apa, saudara? BUMN yang ngatur penerbangan, BUMN yang ngatur bandara-bandara, BUMN yang ngatur pelabuhan, BUMN yang ngatur pelayaran, BUMN yang ngatur listrik, BUMN yang ngatur itu telkom dan lain sebagainya, BUMN, saudara, yang mengatur air, BUMN yang mengatur pertambangan, BUMN yang mengatur emas seperti Antam, yang mengatur nikel, mengatur batu bara. Itu semua ada BUMN-nya. Tujuannya apa sih? Supaya negara dapat untung dari situ. Untungnya buat membiayai negara. Negara ini kan perlu biaya. Bangun rumah sakit, bangun puskesmas, saudara, bangun kantor-kantor polisi, bangun
daya manusia dan sumber daya alam dikelola. Makanya waktu zaman Soeharto pajak rendah. Kenapa? BUMN-nya semua subur, semuanya untung, saudara. Nah sekarang dari tahun Jokowi yang kemarin, saudara, BUMN semua rugi. Bagaimana nggak rugi, saudara? Yang dianggap dari bos daripada BUMN, ternak dia semua. Apa yang nggak ngerti ngurus BUMN? Dikasih jabatan komisaris BUMN, direktur BUMN, akhirnya saudara 10 tahun BUMN digeragoti, bangkrut semuanya. Bangkrut bisa rugi, PLN bisa rugi. Padahal masyarakat nggak boleh telat bayar. Telat bayar dikabut, betul. Bisa rugi triliunan, rugi tanpa saingan bisa rugi. Sudah apa? Pertamina rugi triliunan, nggak ada saingan bisa rugi. Sudah. Ini negeri apa? Kenapa bisa rugi? Karena dikorupsi, digarung, dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, sudah. PKI. Gagal tidak? Gagal tidak? Sudah. Oh, sekarang begitu udah bangkrut, duit nggak ada, saudara. Menteri Keuangan mikirnya udah kan gitu pajakin aja rakyat. Kalau cuma mau jadi tukang kepala, jangan jadi menteri. Betul? Lu menteri apa preman? Kalau preman memang tukang kepala. Nah kalau menteri kok jadi tukang pajak, sudah. Semua dipajakin, sudah. Semua bukan buang angin ya, mau ada pajaknya, sudah. Dia tuh dikit lagi bertahap bayar pajak tuh. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang bilang Habib kenapa sih lagi acara Maulid ame hormat cerita begini? Amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada dakwah Islam. Amar ma'ruf nahi munkar harus disampaikan kepada umat. Ini kemungkaran politik, kemungkaran atur negara, nggak boleh dibiarkan, betul? Anggota dewan sudah, menteri-menterinya, kalau rakyat mengeluh gak boleh seenaknya. Ibu-ibu ngeluh, apa kata ibu-ibu? Saudara, cabai mahal. Menteri gawat tanam lagi sendiri. Lu menteri, apa tuh kamu profil? Jawab seenaknya, saudara. Mahasiswa teriak-teriak, saudara, bensin ini mahal. Tukang ojek teriak, bensin mahal. Apa kata pemerintah? Jangan beli bensin. Itu motor tukang ojek pakai kencing. Jawabnya akhlak, saudara. Jawabnya akhlak, betul. Ini yang bikin masyarakat marah. Apalagi menteri, saudara. Udah belasan, saudara, puluhan jabatan dia pegang. Mahasiswa teriak, Indonesia proud. Protes ini mahasiswa, saudara. Apa yang dia jawab? Yang gelap bukan lu. Kalau lu gak suka di sini gelap, kamu pergi dari Indonesia. Diusir. Sampai keluar kalimat, rakyat gak usah protes pemerintah. Apa jasa kalian kepada negara? Kacau. Saya mau tanya, menteri begini kacau tidak? Nah sekarang rakyat nanya, memang tidak punya jasa negara? Lu pusing kan? Baik, saya mau tanya sekarang. Jawab yang jujur. Anda beli makanan di Indomaret, Alfamart, di market, kenapa pajak? Bukan di restoran ada pajak? Beli baju ada pajaknya nggak? Beli biji ada pajaknya nggak? Gaji yang dari pegawai negeri kena pajak nggak? Pegawai swasta kena pajak nggak? Semua kena pajaknya. Bini kita ngelahirin di rumah sakit, begitu kita lihat tagihan ada pajak. Anak baru lahir, situ udah ada pajak. Ayo saudara, itu pajak buat apa? Buat negara bukan? Buat negara, betul. Berarti Anda semua bayar pajak nggak ke negara? Berarti rakyat bantu negara tidak? Berarti rakyat berjasa tidak kepada negara? Apa? Jadi rakyat jangan mau rakyat nggak berjasa. Wah, keren loh.
Indonesia yang semuanya bayar pajak berapa ribu triliun untuk uang terkumpul untuk bangun dan membiayai negara. Betul? Betul. Ini menteri ngomong seenaknya, jangan-jangan dia nggak pernah bayar pajak. Dia nggak pernah bayar pajak. Belakangan benar terungkap ternyata anggota DPR pajaknya dibayar negara. Kita disuruh bayar pajak, anggota DPR bayarin negara, kurang ajar ya? Kurang ajar ya? Makanya rakyat marah, minta DPR dibubarin. Di sini ngerti? Udah paham? Udah nggak usah diterusin ya? Udah terus? Kita bikin satu nih. Kalau buat gas sampai gigi 7 urusannya bakar-bakar. Na'udzubillah min. Karena engkau Islam bukan tukang bakar-bakaran, betul? Tapi jangan coba-coba ganggu umat Islam, betul? 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 Itu baru anak muda mahasiswa yang turun, udah pada keong ke polisi. Umat yang turun rame-rame, betul? Kira-kira kalau umat Islam turun rame-rame, polisi bisa digulung tidak? Bisa tidak? Bapak Presiden yang saya hormati dan saya cintai, Anda ini ngurus negara, bukan ngurus pabrik, bukan lagi ngurus travel, bukan. Anda mengurus negara yang penduduknya 275 juta orang. Anda harus perhatikan sandang, pangan, papan, termasuk pendidikan dan kesehatan mereka. Bagaimana mereka supaya bisa dapat pakaian mudah, dapat makanan mudah, dapat rumah mudah, dapat pendidikan buat anak-anaknya mudah, dapat kesehatannya juga mudah. Itu yang Anda harus urusi. Bukan bagi-bagi jabatan ke buzzer. Buzzer gak kerja apa-apa dibagi-bagi jabatan di BUMN. Pantas saja BUMN pada rugi semua sudah. Betul? Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah itu sekarang kita minta kepada Bapak Presiden itu buzzer yang dari komisaris, dari biro, di BUMN, pekat semua. Setuju? Setuju? Berhentiin mereka semua. BUMN ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan untuk pengkhianat, bukan untuk koruptor, bukan, saudara. Kalau BUMN ini gunanya ratusan, kalau semuanya menaik keuntungan, rakyat nggak perlu bayar pajak, saudara. Tolong lakukan itu. Udah gitu apa? 30 wakil menteri, ada lengkap jabatan. Ada apa lengkap jabatan? Sudah sarjana kita banyak yang nganggur, nyari kerja susah. Ambil mereka duduk di sana. Jangan sudah dapat jabatan, dapat jaminan, udah dapat gaji ratusan juta, ditambah lagi sama jabatan lain, dan gajinya juga ratusan juta. Kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Ya udah. Kalau saya bicarakan di sini Prabowo nggak dengar juga. Udah cukup begitu aja. Cukup memang Prabowo. Bukan presiden bukan loh. Ya nggak ada hawa-hawa. Jangan diterusin. Bikin sakit jantung aja. Ini kesian yang punya sakit jantung bisa ada serangan jantung. Na'udzubillah min. Begini aja, kami berusulkan supaya Bapak Presiden kita dan Bapak-Bapak Menteri, ya, ini kan kondisi lagi kacau, ini kan rawan, ini bisa chaos di mana-mana. Ini baru pembukaan, hati-hati. Dan kalau sudah chaos begini, sudah kelompok-kelompok politik yang menunggangi juga banyak. Yang punya kepentingan, yang ini membangun, yang ini membangun, yang ini menggali. Hati-hati. Saya udah pengalaman betul kalau urusan turun semacam ini. Nah kali itu sebelum saya tutup, kita minta kepada Bapak Presiden segera panggil para habaib yang istiqomah, panggil para kiai yang istiqomah, panggil ormas Islam yang istiqomah, duduk dialog dengan mereka. Jangan kiai cuma menjadi pemadam kebakaran. Orang lagi ribut disuruh semprot biar adem, nggak bisa. Dari kemarin mestinya dari tahun lalu begitu dilantik, undang ulama, undang habaib, undang kiai, tanya apa usul Anda semua supaya
surga-surgaan? Surga ke surga-surga. Jangan gitu mengikut ulama atau ulama-ulamaan. Siap ikut ulama? Takbir. Sekarang saya tanya, kalau Bapak Presiden mengundang baik, mengundang ulama, mengundang orang Islam, ajak mereka dialog, diskusi, suruh kritisi Presiden saudara, berikan saran-saran solutif. Setuju tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan yang diundang Abu Janda, yang diundang ada Armando, yang diundang pegang asap. Iya, asap lagi dipegang, lagi duit loh. Jangan undang yang ngurus, setuju tidak? Nah, jadi saya nggak bicara panjang lebar lagi di sini. Makanya tadi saya katakan, kalau menurut saya pagi nggak selesai, problem bangsa ini besar. Cuma saya ingin menyampaikan, sebetulnya dari setahun yang lalu kami sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan baik. Ya, kita dengarkan adzan dulu semua sambil dijawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jazakallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Karena waktu sudah masuk zuhur, saya hanya sedikit saja melanjutkan. Setelah itu kita tutup. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Ini waktu zuhur, saudara. Waktu adzan tadi kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah agar negeri kita aman, damai, tenang, makmur, sejahtera, dan agar kita dapat pemimpin-pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya ingin menambahkan, sebetulnya dari setahun yang lalu, dari sebelum presiden dilantik, kita sudah berikan saran, kita sudah sampaikan kepada mereka, kalau Presiden Prabowo mau menjadi presiden yang dicintai habaib, dicintai ulama, dicintai oleh umat Islam, bahkan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, maka saran saya cuma satu: Jokowi dan kroni-kroninya
jangan lagi pakai dalam pemerintahan Prabowo. Itu aja saudara, jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu nama-nama. Mulyono. Saya sebutkan ada